teman-teman, selamat hari ibadah Minggu. Walaupun kita beribadah di rumah, tetapi tetap semangat memuji Tuhan ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, Shalom, selamat hari Minggu ya. Walaupun dari rumah, tetap semangat memuji Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati. Salam adik-adik, apa kabar hari ini? Kakak Prisna yakin pasti adik-adik di rumah semua dalam keadaan sehat. Adik-adik yang ada di rumah, kita sama-sama tepuk tangan ya. Tepuk tangan Yesus. Yesus. Yesus, yes. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bernyanyi, "Oh Girangkanku." Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Raja yang adil, di dalam tangan-Mu ada kebenaran dan kebahagiaan. Engkau selalu dekat bagi orang yang selalu mencari-Mu dengan setia dan menanti setiap orang yang datang kepadamu. Jiwa kami selalu rindu bersekutu di rumah-Mu yang kudus, sebab iman kami bersaksi bahwa tiada tempat yang lebih bahagia dan damai selain persekutuan dengan Engkau. Kiranya Roh-Mu menuntun, menyucikan, dan menyempurnakan ibadah kami, sehingga hati dan jiwa kami puas, bergema, bersorak-sorai kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tetap semangat ya. Kita angkat lagu pujian Efesus 6 ayat 1. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita yang ada di sini pada hari ini. Firman-Nya, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada sandungan bagi mereka. Maka dengarkanlah hukum Taurat, yaitu Adik-adik, jangan lupa dihafal ya.
kasih. Adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur buat Allah yang di surga, buat Bapa yang baik, yang mengasihi kami, di mana Tuhan telah memberkati kami Tuhan, dari hari yang lewat hingga hari ini Tuhan. Bapa di surga, kami telah memuji nama-Mu Tuhan melalui puji-pujian kami Tuhan. Dan saat ini kami rindu duduk di kaki Tuhan, untuk mendengarkan Engkau berbicara bagi kami Tuhan. Kami Tuhan, berkatilah kami semua Tuhan, anak-anak-Mu Bapa. Dan kami berikan hati kami Tuhan untuk kebenaran firman. Pakai mulut lidah hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu dan remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini diambil dari Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Adik-adik sekolah minggu dan remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tema kita pada minggu pagi ini yaitu gotong royong atau bekerja sama. Adik-adik sekolah minggu dan remaja, adakah yang tahu kita apa yang dimaksud dengan gotong royong? Ada yang mengerti nggak? Gotong royong itu apa sih? Atau bekerja sama itu apa? Nah, dikatakan di sini bahwa gotong royong itu ialah
bekerja bersama-sama. Atau bisa juga dalam kata lain bertolong-tolongan. Kenapa kita harus bergotong royong atau bekerja sama? Kenapa kita harus bergotong royong atau bekerja sama? Melalui firman ini Tuhan ingatkan kita, dikatakan di sini di Galatia 6 ayat 2 tadi, bahwa kita harus bertolong-tolongan. Karena katanya ketika kita bertolong-tolongan atau bekerja sama, kita telah melakukan hukum Kristus. Kakak ulangi kembali bahwa arti dari gotong royong adalah bekerja sama atau bertolong-tolongan. Yang berikutnya manfaat dari gotong royong. Apa sih manfaatnya dari gotong royongnya? Kenapa kita diingatkan Tuhan harus bergotong royong atau bekerja sama? Karena dikatakan di sini, gotong royong itu ialah melakukan sesuatu pekerjaan secara bersama-sama, sehingga kerjaan tersebut tambah ringan dan cepat terselesaikan. Contoh dari gotong royong atau kerjasama ialah banyak. Contohnya pekerjaan di rumah, di gereja, dan lingkungan. Apa sih contoh-contoh dari gotong royong? Yang paling gampang coba kita lihat misalnya kalau kita di rumah. Misalnya kita punya adik apa kakak lagi menyapu, ya kita bisa bantuin. Itu udah satu-satu contoh dari bergotong royong. Atau membantu kakak atau adik mencuci piring di dapur, itu juga bentuk dari gotong royong. Itu pekerjaan di rumah. Nah, kita lagi kembali keluar dari rumah, di lingkungan. Apa bentuk-bentuk dari kerja gotong royong atau pekerjaan bersama? Bisa kita misalnya memungut sampah di depan rumah, di jalan dekat kita ya, dan lain sebagainya. Dan di gereja apalagi, kita untuk menaruh sendal di tempatnya pun, itu kita sudah termasuk bekerja sama. Kita membantu kakak-kakak guru sekolah minggu kita, dan lain sebagainya. Dan contoh lain dari gotong royong yang dikatakan di sini ialah tolong menolong. Bentuk-bentuk dari tolong menolong itu banyak. Contohnya menolong orang yang kesusahan. Kesusahan dalam bentuk apa? Dalam bentuk-bentuk banyak bentuknya ya. Misalnya dikatakan di sini, misalnya dia tidak punya duit, apa dia mungkin kayak pengemis, kita bisa kasih dia makan apa yang kita punya. Itu juga bentuk dari menolong orang. Dan ketika kita membantu orang atau menolong orang, dikatakan di sini kita tidak boleh memandang status yang kita bantu tersebut di adik-adik dia. Misalnya dia, saya mau bantu, tapi dia kayak enggak agama saya kok. Dia bukan suku saya, bukan suku Simalungun. Dia suku Cina, apa suku yang lain. Tapi di sini jadi kita diingatkan oleh Tuhan. Ketika kita menolong orang, dikatakan di sini kita tidak boleh memandang siapapun dia, apapun dia, dan dari golongan manapun dia ada, tapi kita beri. Karena prinsip yang kita anut adalah sebagai anak-anak Tuhan dan sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus, dikatakan di sini prinsip kita adalah lebih baik memberi daripada menerima. Karena itu adik-adik sekolah minggu, kita harus menyatakan tekad di dalam hati kita untuk tetap berbuat baik di dalam bergotong royong atau kerjasama. Jadi contoh adik-adik ya, misalnya kita bagaimana sih bentuk-bentuk gotong royong? Kita bisa banyak contohkan misalnya. Banyak hal yang bisa kita lakukan dari sekolah minggu dan remaja ya.
dalam bentuk-bentuk gotong royong. Misalnya ada teman kita dia kesusahan dalam pelajaran, kita bisa bantu. Nah, kita bisa bantu dia agar dia bisa lebih ringan. Ya. Nah, jadi ada sekolah minggu, kakak ingatkan dari minggu ini bagi kita ya, agar dari topik kita dikatakan tadi, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Dikatakan demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Wow. Berarti ketika kita menolong orang dan kita membantu kakak atau mama kita di rumah, dikatakan kita di sini sudah menyenangkan hati Tuhan ternyata. Itu yang Tuhan suka dari kita, anak-anaknya. Ya, jadi di dalam bentuk menolong juga dikatakan di sini sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus dan ditolong olehnya. Dikatakan tadi, diulangi di ayat berikutnya, bahwa kita juga telah berbuat baik dan memenuhi hukum Tuhan, yaitu di dalam firman lain dikatakan bahwa kita telah mengasihi orang seperti mengasihi diri kita sendiri. Itu ayat yang terutama. Mengasihi orang seperti mengasihi diri kita sendiri. Wah, enak banget dia. Mungkin ada yang ngomong gitu ya. Orang dia yang salah kok. Kalau saya ngasihin dia kak, enggak enaknya dia dong, enggak enaknya saya. Ya. Tapi enggak, hari ini Tuhan panggil kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan. Kita harus mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Kira-kira adik-adik dan remaja mampu nggak mengasihi orang seperti diri kita sendiri? Mengasihi bapak kita di rumah, mengasihi mama, mengasihi adik, mengasihi kakaknya. Mampu nggak? Seperti mengasihi diri kita sendiri. Kalau benci kita sama kakak apa orang tua kita, sama aja kita membenci diri kita sendiri. Nah, kira-kira adik-adik mampu nggak? Kalau kakak sendiri nggak mampu. Dengan kekuatan kita tidak pernah bisa mampu berbuat baik. Terus gimana dong agar kita bisa mampu? Nah, mungkin ada yang ngomong seperti itu ya. Apa ada dari masa? Oh, gue nggak bisa, orang bukan salah saya. Gimana bisa berbuat baik? Nah, di sini Tuhan kasih rahasianya. Ternyata bersama Tuhan kita dimampukan. Kita dimampukan untuk melakukan pekerjaan baik. Ya, adik-adik sekolah minggu ya. Dan saya yakin anak-anak sekolah minggu dan remaja Tambun di Kabupaten Tambun adalah anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang pintar, dan anak-anak yang telah persiapkan Tuhan untuk boleh menjadi berkat bagi teman-teman yang lainnya. Amin ya, dari sekolah minggu dan remaja ya. Ya, jadi dari topik tadi dikatakan yang pertama tadi topik kita gotong royong. Yang kedua, mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri ya. Nah, bagaimana kita termampu dikatakan tadi? Kita bersama Tuhan. Kita harus berdoa. Misalnya ada yang nakalin kita, ada sekolah minggu ya, dinakalin, kita nggak boleh membalas. Dikatakan kita ada dalam gue nggak boleh balas. Saya kan anak Tuhan. Saya berdoa agar saya bisa mengampuni dia. Ya adik-adik gitu ya. Karena itu Tuhan Yesus sangat senang banget kalau adik-adik bisa melakukan seperti itu. Ya, jadi tadi yang pertama dikatakan yang pertama arti dari gotong royong adalah bekerja sama. Yang empat dari gotong royong atau bekerja sama dikatakan dengan melakukan bersama-sama atau gotong royong, dikatakan pekerjaan lebih gampang selesai. Mau pekerjaan rumah ke, mau pekerjaan di luar ke, itu lebih gampang. Nah, tadi contoh-contoh gotong royong tadi udah kakak sebutin ya. Di rumah tadi mencuci piring atau menyapu apa yang lainnya. Nah, jadi hari ini, minggu ini,
adik-adik sekolah minggu dan remaja diingatkan Tuhan bagi kita. Melalui tema ini, dikatakan kita harus ada tekad di dalam hati kita bahwa saya akan selalu mau hidup baik dan bergotong royong dan mau bekerja sama, menolong orang lain tanpa memandang mau suku apa kek, agama apa kek, yang penting saya melakukan untuk. Amin. Adik-adik sekolah minggu. Jadi demikian firman Tuhan buat kita adik-adik sekolah minggu dan remaja minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kembali kami mengucapkan syukur kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh meremah di hati kami ya Tuhan, untuk melakukan pekerjaan kami masing-masing di hari-hari kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami bersama dengan Tuhan, kami adalah orang-orang pemenang. Kami adalah orang-orang yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Berkati firman, berkati kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, buat dosa kami karena kesengajaan maupun tidak kami sengaja. Kiranya Tuhan boleh mengampuni agar kami layak menerima berkat. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu dan remaja. Ayat hafalan bagi kita pada minggu ini diambil dari Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Ya, dari sekolah minggu dan remaja dihafal ya. Dan boleh itu dikirim di grup ya. Ya, dia sekolah minggu dan remaja, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Jelita. Kak Jelita akan membagikan aktivitas adik-adik untuk minggu ini. Karena minggu ini tema kita adalah tentang ayah, maka aktivitas kita minggu ini berhubungan tentang ayah kita. Siapa di sini adik-adik yang cinta sama ayahnya? Saya. Semua adik-adik semua pasti sayang dong sama ayah tercinta ya. Nah, untuk adik-adik kelas kecil, aktivitasnya adalah mengajak ayah untuk berfoto bersama. Adik-adik jangan lupa ya, bikin fotonya semenarik mungkin. Berfoto sambil mengungkapkan rasa sayang adik-adik sama ayah. Contohnya, adik-adik bisa berfoto sambil memeluk ayahnya atau juga sambil mencium ayahnya. Nah, untuk adik-adik yang ayahnya sedang bekerja atau tidak bersama-sama dengan adik-adik, jangan sedih ya, bisa digantikan dengan mama tercinta. Nah, untuk adik-adik kelas besar, aktivitasnya adalah membuat surat cinta untuk ayah. Ini saatnya adik-adik mengungkapkan rasa sayang, rasa bangga, dan harapan serta doa adik-adik untuk ayah kita tercinta. Buat adik-adik surat cintanya semenarik mungkin di kertas, adik-adik tulis, lalu sampaikan deh segala sesuatu yang ada dalam hati adik-adik tentang ayah tercinta. Suratnya dibuat semenarik mungkin ya. Nah, untuk kakak abang kelas remaja, aktivitasnya adalah juga sama dengan kelas besar, membuat ungkapan rasa cinta atau rasa sayang kakak abang kepada ayah tercinta. Jangan lupa ditulis dan hasilnya nanti difoto lalu dikirim ke grup sekolah minggu GKPS Tambun. Jangan lupa ya adik-adik kelas kecil, kelas besar, dan juga kakak abang remaja. Kita tunggu ya hasilnya. Bye-bye! Adik-adik, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kini saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Kita sama-sama mengangkat tangan kita dan kita sama-sama mengucapkan Huberedon, Badi Harajao Ninai Bata. Amin. Persembahan kami
Mari kita tutup ibadah kita, adik-adik sekolah minggu dan remaja. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih buat Bapa di surga, buat pagi yang indah ini Tuhan, di hari Minggu ini Tuhan, di mana Tuhan kami telah memuji Engkau ya Allah Tuhan, dan kami juga Tuhan telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh memberkati semuanya ini Tuhan. Bapa di surga, kami juga telah mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Allah. Berkatilah tangan-tangan yang sudah memberi, baik pun yang belum memberi Tuhan. Berkat-Mu berlipat kali ganda bagi kami Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan anugerah dari Allah Bapa, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.